Baik pendengar, setelah kita mendengarkan bersama tadi ada pengajian Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 1 sampai dengan 11. Pagi hari ini kita pukul 5:15 ada di Hikmah Pagi, dan pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan dengan tema ada taat ibadah dan baik dalam dengan sesama, dan subtema bab ke-7 kitab Riyadus Solihin tentang yakin dan tawakal. Sudah hadir di studio Pro 4 pagi ini Ustadz Orbit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz benar, tema kita hari ini adalah bab ke-7 kitab Riyadus Solihin tentang yakin dan tawakal Ya, Ustadz. insyaallah. Baik, silakan Ustadz untuk materinya pagi ini. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Amma ba'du, yang kami cintai pemirsa Pro 4 RRI Palembang, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat hidup setelah semalam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat jaga kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Pro 4 RRI yang kami cintai, pagi hari ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang yakin dan tawakal, merupakan bab ke-7 dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Yang saya sampaikan yakni hadis ke-7 dari bab ini, riwayat dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Lau annakum tatatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau seandainya kalian semua bertawakal dengan kesempurnaan tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka pastilah Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Apa rezeki Allah kepada burung? Taghaddu khimasan, mereka berangkat pagi hari dari sarang dalam keadaan lapar, wa taruhu bitanan, dan kembali sore hari kembali ke sarang dalam keadaan kenyang. Rawahu At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan beliau menilai hadis ini hasan. Pemirsa Pro 4 RRI yang kami hormati, kami banggakan, hadis ini menceritakan tentang bagaimana pentingnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena hakikatnya berkenaan dengan rezeki dan jatah bagian rezeki bagi manusia, semuanya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa ayat Allah menegaskan bukan hanya manusia, bahkan seluruh makhluk, bahkan binatang melata pun bagian rezekinya dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang jadi problem bagi kita semua. Kadang-kadang keyakinan yang sempurna tentang jaminan rezeki itu yang belum sampai kepada kita. Kita percaya bahwa rezeki kita datang dari Allah, tapi kadang-kadang masih menggantungkan jatah rezeki tadi kepada selain Allah. Memang kita percaya bab rezeki itu semuanya datang dari Allah melalui perantaraan malaikat Mikail. Tapi kadang-kadang kita masih tetap mengandalkan hal di lain, menjadi tanggungan Allah tadi. Kita masih mengandalkan ilmu kita masih mengandalkan networking kita dan lain sebagainya. Secara ikhtiar, secara keilmuan manusia memang hal itu benar. Maka Rasul sampaikan di sini, kalau seandainya kalian bertawakal dengan kesempurnaan tawakal, apa? Berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana burung yang berangkat pagi hari dari sarang dalam keadaan lapar, pasti jaminan Allah, kata Rasulullah di sini, kembali sore hari ke sarangnya tetap pasti dalam keadaan kenyang. Pemirsa Pro 4 RRI, memang tawakal itu adalah puncak dari keyakinan.
Makanya bab ini bercerita tentang bab yakin dan tawakal. Tidak akan sempurna tawakal seseorang hamba ketika keyakinannya tentang Allah belum sempurna. Jadi secara logika, secara cerita saja, bagaimana kita bisa sempurna nyenyak tidur di atas pesawat terbang. Padahal dalam kondisi tidak memiliki keberdayaan sama sekali. Kalau seandainya terjadi kecelakaan di atas pesawat terbang, tidak ada tempat kita menghindar, tidak ada tempat kita berlari. Tapi bagaimana seseorang penumpang bisa tidur nyenyak di atas pesawat terbang yang di luar kendalinya? Karena dia punya keyakinan dia disopiri oleh awak kapal, oleh pilot yang sempurna, ilmunya sempurna, awak kabinnya yang melayani dengan baik. Maka dalam perjalanan 8 jam, 9 jam ketika berangkat umroh atau haji ke Jeddah dan ke Madinah itu terasa nikmat dalam perjalanan. Mengapa? Karena punya keyakinan sempurna, diawasi, dibimbing, diarahkan, melayani dengan baik oleh dalam perjalanan yang kapabel, orang yang memiliki kemampuan. Begitu juga ketika kita naik di atas kapal laut, kapal pesiar, melintasi lautan, melintasi benua dan lain sebagainya, yang mengalami perjalanan begitu jauh, melintasi badai, melintasi ombak yang besar, tapi terasa nikmat di atas kapal pesiar. Mengapa? Karena kita punya keyakinan digawangi, dinahkodai oleh nahkoda yang hebat, tinggal di atas bahtera yang sangat sempurna, yang tidak mungkin akan tenggelam oleh badai sebesar apapun. Maka terasa nikmat perjalanan di atas bahtera itu. Nah, berbeda dengan penumpang yang mungkin baru pertama kali naik pesawat terbang, baru pertama kali naik kapal pesiar, tiba-tiba terjebak dengan suasana genting ketika kapal kehilangan tekanan sehingga tampaknya goncang karena udara. Saya pikir 8 jam itu merupakan siksaan yang sangat berat bagi seorang penumpang. Mengapa? Karena khawatir kalau seandainya terjadi apa-apa pasti bencana, pasti kematian yang akan dihadapi. Nah, seperti itulah sifat tawakal. Ketika kita sempurna menyerahkan hidup mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan pasti akan dirasakan bagi seseorang yang sudah sampai derajat tawakal tadi. Sebagaimana penumpang yang bisa nyenyak tidur di atas pesawat terbang meskipun mengalami goncangan, mengalami tekanan udara yang berbeda dan lain sebagainya. Pemirsa Pro 4 RRI yang kami cintai, kami banggakan, maka sifat tawakal ini bersumber dari keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya Allah memiliki sifat haya. Allah itu hidup, Allah tidak pernah mati. Allah selalu ada, tidak pernah alpa. Jangankan Allah istirahat, Allah tidur pun tidak, Allah ngantuk pun tidak. 24 jam mengawasi kita, memperhatikan kita. Nah, keyakinan yang sempurna tentang keberadaan Allah yang selalu standby memperhatikan kita akan membuat kita tenang dalam kehidupan ini. Kembali cerita, misal kita punya rumah yang luas, kita bayar penjaga satpam yang standby. Kebetulan satpam ini punya kebiasaan 2 hari 2 malam kalau sudah minum kopi tidak bisa tidur. Kita kasih kopi Sabtu sore, mungkin sampai Senin pagi nyenyak kita tidur. Mengapa? Karena punya keyakinan, kita tahu, punya kebiasaan satpam ini kalau sudah kunjuk kopi 2 hari 2 malam tidak ketidur. Nah, karena kita tahu yang menjaga rumah kita standby tidak akan tidur, saya pikir tidak ada lagi beban hidup kita. Malam hari itu akan nyenyak tidur. Mengapa? Karena merasa dijaga oleh orang yang standby. Tahu-tahu 2 bulan kemudian satpam yang biasa tidak tidur ini ternyata sakit atau apa gitu, akhirnya resign. Kita cari satpam yang baru, ternyata kerjaannya tidur terus. Kita datang ke pos dia tidur, kita lihat di CCTV dia tidur. Saya pikir meskipun beliau jaga di depan gerbang kita 2 hari 2 malam tidak tidur kita. Mengapa? Karena kita tahu yang jaga kita malah tidak bisa menjaga. Jangankan menjaga kita, menjaga dirinya pun dia tidak bisa karena dia dalam keadaan tertidur. Maka sifat Allah yang jaga, standby, la ya'udhu sinatun wala naum. Allah itu jangankan mati, tidur pun tidak, ngantuk pun tidak. Menegaskan bahwa 24 jam kita dalam pengawasan Allah, 24 jam kita dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tadi, sifat tawakal ini bersumber dari keyakinan yang sempurna bahwa kita sedang diawasi oleh Allah.
Maka apa yang kita takutkan lagi ketika kita berserah diri kepada Tuhan, penguasanya alam semesta ini? Apa yang kita cari lagi ketika rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita khawatirkan lagi tentang ketidakbahagiaan sementara kebahagiaan kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, hanya saja memang kita harus bijak dengan pemaknaan hadis ini, bukan berarti tawakal itu pasrah bongkok, istilah orang Jawa itu. Hanya modal nekat saja pokoknya tawakal. Karena tawakal itu hakikatnya adalah setelah melalui proses ikhtiar yang sempurna, usaha yang baik, perencanaan yang baik, pelaksanaan dilaksanakan dengan baik, digunakan evaluasi dan pokoknya sistem organisasi yang kita laksanakan dari sejak perencanaan sampai dilaksanakannya kegiatan yang sudah kita kerjakan, ikhtiar secara manusiawi, ikhtiar secara keilmuan sudah kita kerjakan. Nah, urusan hasilnya disitulah kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis yang lain, suatu saat Rasul datang ke Masjid Nabawi. Di depan Masjid Nabawi berjumpa dengan orang Arab Badui yang ketika sampai di Masjid Nabawi membiarkan untanya terlepas. Maka Rasul bertanya, mengapa engkau biarkan untamu terlepas? Jawab orang Badui tadi, aku bertawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Engkau ikat dulu untamu, setelah engkau ikat baru engkau bisa bertawakal. Namanya unta ini kan makhluk hidup. Kalau tidak diikat, tentu dia akan pergi kemana-mana. Bisa saja dia akan membuang kotoran di mana-mana. Bisa jadi mungkin malah dia akan hilang. Nah, maka kata Rasul, ikat dulu ikhtiarnya agar dia jangan hilang, agar jangan dia merusak dan membuat kotor di mana-mana. Ikat dulu. Nah, setelah engkau ikat, baru berserah diri kepada Allah untuk keselamatan unta yang kau tinggalkan di luar masjid. Jadi jangan mentang-mentang ilmu tawakal nyala pakem nih, ini ninggal ke motor di pinggir jalan di Palembang. Nah, hati-hati zaman main nih. Jangankan motor, kepala ditinggal ke pinggir jalan lagi di wong. Jadi memang harus bijak dalam menilai ini. Ikhtiar secara manusiawi hukumnya wajib. Kita berusaha, kita berikhtiar. Nah, ketika sampai di makom hasil baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis tadi mengatakan burung itu dijamin rezekinya, tapi dia tetap bekerja, dia tetap berangkat dari sarangnya untuk mencari biji-bijian, untuk mencari makanan untuk dirinya dan menghidupi anak yang ada di sarang. Jadi kewajiban kita berikhtiar, berusaha itu merupakan bagian di antara kebaikan dan kebijaksanaan di dalam agama kita. Namun urusan hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Pro 4 RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Demikian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan hikmah bab ke-7 dari kitab Riyadhus Shalihin tentang yakin dan tawakal. Hikmah nampaknya sederhana, tapi merupakan kunci bagi kebahagiaan yang dapat kita nikmati. Perjalanan kita sementara di dunia. Kalau kita tidak bertawakal, kehidupan kita di dunia kita nikmati dengan kesengsaraan, begitu naiblah yang kita dapatkan. Tapi perjalanan yang sebentar di dunia kita nikmati dengan tawakal dan kita mendapatkan kebahagiaan, itu mungkin kunci kehidupan yang bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wabirridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materinya pagi hari ini. Dan pendengar, hikmah pagi hari ini bisa disaksikan kembali atau didengarkan kembali melalui YouTube kami Pro 4 RRI Palembang. Untuk itu pendengar, kita akan ada di hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami. Pro 4, suara